Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi PAI dan Budi Pekerti kelas 8 bab 6 tentang inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Nah, yang pertama, ayo belajar membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati adalah huruf nun dengan harakat sukun. Nun mati tidak bisa dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Sementara tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir kata benda al atau al-isim. Kata benda ini bahasa Arabnya al-isim ya, yang terlihat apabila dibaca bersambung dengan huruf berikutnya dan hilang ketika dibaca wakaf berhenti. Tanwin pada dasarnya juga huruf nun mati, tapi dalam bahasa tulis diganti dengan tanwin, sedangkan jika dibunyikan fungsinya sama dengan huruf nun mati. Ada 4 hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, hukum bacaan itu ada idhar, ada idgham, ada iqlab dan ikhfa. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai keempat hukum bacaan tersebut. Yang pertama adalah idhar. Idhar ini kalau dalam bahasa Arab ini artinya al-bayan ya, atau berarti jelas, terang, dan tampak. Nun mati atau tanwin dibaca idhar apabila bertemu dengan huruf halqi yang berjumlah 6 huruf, yaitu ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada jim, dan ada kho. Nah, ini adalah ke-6 huruf halqi atau ke-6 huruf izhar. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf yang di atas ini, maka nun mati atau tanwin itu dibaca jelas dengan 6 huruf halqi. Bacaan ini juga disebut izhar halqi. Jadi bacaan ini bisa disebut juga dengan izhar halqi. Nah, di sini ada 6 contoh dari izhar atau izhar halqi ini. Yang pertama ada yan auna. Nah, jadi ketika dibacanya itu nun mati bertemu dengan huruf hamzah ya, yang contoh pertama dibacanya jelas ya. Yang kedua ada anhum. Nah, itu kan dibacanya jelas juga ya. Kemudian ada yang ketiga. Nah, ini tanwin menghadapi huruf jin. Bacanya jelas. Azizun ghafur. Yang keempat ada min ainun min ainun. Nah, ini yang ini ya. Contoh idharnya itu yang dikasih tanda warna merah. Kemudian ada wan han. Kemudian yang keenam, yang terakhir, contoh terakhir min khairin. Nah, itu dibacanya semuanya jelas ya, karena termasuk kepada bacaan huruf idhar. Yang kedua ada idgham. Idgham berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu, atau bahasa Arabnya idkhalu syai'in ala syai'in. Nun mati atau tanwin dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf-huruf idgham yang berjumlah 6 huruf. Nah, jadi huruf idgham ini ada 6. Ada iya, ada nun, ada mim, ada waw, ada lam, dan ada ro. Apabila ada nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka huruf nun atau tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham. Nah, ternyata idgham juga dibagi dua. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ini artinya dengan gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini apabila terjadi di dua kata. Jadi bisa disebut idgham bi gunnah ini apabila terjadi di dua kata. Nah, huruf idgham bi gunnah ada huruf ya, ada huruf mim, dan ada huruf waw. Nah, bisa dilihat contohnya ada bi khairim min. Nah, dimasukkan ya tanwin terhadap huruf sudahnya. Di sini huruf sudahnya ada huruf mim, bi khairim mim, bi khairim min. Contoh yang kedua min nasirin, min nasirin. Nah, contoh yang ketiga may yaqulu. Nah, kemudian yang kedua ada idgham bila gunnah atau tanpa gunnah. Huruf bila gunnah sendiri hanya ada 2, yakni huruf lam dan ro. Contohnya ada mir rabbihim dan min ladunka. Nah, ternyata apabila idgham bi gunnah ini apabila terjadi di dua kata, sedangkan ada yang terjadi dalam satu kata. Misalkan nih, ketika nun mati bertemu dengan huruf ya, tapi di dalam satu kata, maka disebutnya bukan idgham bi gunnah tapi izhar ilmi. Nah, contohnya di sini ada bunyanun dan sinwanun. Jadi dibacanya izhar atau jelas. Jadi bukan bunyanun tapi bunyanun dan sinwanun. Selanjutnya ada iqlab. Ini adalah hukum nun mati dan tanwin yang ketiga. Iqlab berarti mengubah bentuk sesuatu dari asalnya. Nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Jadi
huruf iklab ini hanya satu ya, yakni huruf ba. Cara membaca bacaan iklab adalah dengan mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim dengan disertai dengung. Nah, di sini ada 3 contoh dari iklab. Yang pertama, musaddiqom bi kalimatin. Nah, jadi tanwin ini dibacanya menjadi mim ya, musaddiqom bi kalimatin. Nah, kemudian yang kedua ada mimbar. Yang ketiga ada dzurriyyatan duha. Nah, ini ya, yang dikasih tanda merah itu semuanya adalah contoh-contoh dari iklab. Nah, hukum nun mati dan tanwin yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa berarti menutupi atau menyembunyikan. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan huruf 15 huruf. Nah, bisa dilihat ya di slide 15 huruf ikhfa. Di sini ada 5 contoh huruf ikhfa. Yang pertama millazumka. Nah, di sini ada dumka. Yang kedua ada dzurriyyatan thayyibatan. Nah, dzurriyyatan itu contoh ikhfa. Yang ketiga indaha. Yang keempat ada unsa. Dan yang terakhir ada inkum. Kemudian di sini ada bacaan mim mati. Nah, mim mati sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislen, dan yang ketiga izhar syafawi. Ikhfa syafawi dibaca ikhfa syafawi ini apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, berarti dinamakan ikhfa syafawi. Contohnya termihim di hijaratin. Nah, ini disebutnya ikhfa syafawi. Kemudian ada idgham mislen apabila ada huruf mim mati bertemu dengan sesama huruf mim, disebutnya idgham mislen. Contohnya walakum ma kasabatum. Dan yang terakhir ada izhar syafawi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Misalnya bertemu dengan huruf alif, ada huruf ta atau huruf lainnya kecuali mim dan ba, ini dinamakan izhar syafawi. Contohnya adalah lahum fiha. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Nah, disimak baik-baik bacaannya terlebih dahulu. Al-Baqarah ayat 243 ini boleh adik-adik pause dulu dan dibaca ya, mulai dari ayatnya kemudian terjemahannya. Selanjutnya ada isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Yang pertama, kata kunci dalam ayat ini atau Quran surat Al-Baqarah ayat 243 ini adalah ummatan wasaton. Nah, ummatan wasaton ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti umat yang berada di tengah-tengah. Jadi wasat ini artinya tengah-tengah. Dalam tafsir lengkap menang pada Quran, ada 2 sifat yang digambarkan melekat pada ummatan wasaton. Yang pertama adalah umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melayangkan yang batil. Kemudian yang kedua, ummatan wasaton ini digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah. Nah, seperti artinya ya, wasat atau tengah, antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Nah, yang pertama umat yang adil. Adil memiliki 3 dimensi makna, yakni kesamaan, keseimbangan, dan proporsional. Adil dalam makna kesamaan berarti memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Yang kedua, umat yang moderat. Posisi tengah antara mementingkan kepentingan dunia dan akhirat sebagaimana tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dapat diartikan sebagai sikap moderat. Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, sedangkan ekstrim sendiri berarti sikap yang sangat keras atau fanatik. Sifat ummatan wasaton sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 adalah sikap moderat. Baik, cukup sekian pembahasan mengenai materi bab 4 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.